Penuntun Saat Teduh Sinode Gereja Kristen Jakarta, Selasa 24 November 2020. Tetap tekun. 2 Korintus 11 ayat 22 sampai 30. Apakah mereka orang Ibrani? Aku juga orang Ibrani. Apakah mereka orang Israel? Aku juga orang Israel. Apakah mereka keturunan Abraham? Aku juga keturunan Abraham. Apakah mereka pelayan Kristus? Aku berkata seperti orang gila. Aku lebih lagi. Aku lebih banyak berjerih lelah, lebih sering di dalam penjara, didera di luar batas, kerap kali dalam bahaya maut. 5 kali aku disesah orang Yahudi, setiap kali 40 kurang 1 pukulan. 3 kali aku didera, 1 kali aku dilempari dengan batu, 3 kali mengalami ram kapal. Sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Dalam perjalananku aku sering diancam bahaya banjir dan bahaya penyamun, bahaya dari pihak orang-orang Yahudi dan dari pihak orang-orang bukan Yahudi, bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, dan bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Aku banyak berjerih lelah dan bekerja berat. Kerap kali aku tidak tidur. Aku lapar dan dahaga. Kerap kali aku berpuasa, kedinginan dan tanpa pakaian. Dan dengan tidak menyebut banyak hal lain lagi, urusanku sehari-hari, yaitu untuk memelihara semua jemaat-jemaat. Jika ada orang merasa lemah, tidakkah aku turut merasa lemah? Jika ada orang tersandung, tidakkah hatiku hancur oleh duka cita? Jika aku harus bermegah, maka aku akan bermegah atas kelemahanku. Dalam menjalani kehidupan kita dan melakukan misi Allah di dalam kehidupan kita tidak mudah. Apalagi seperti saat pandemi corona sekarang ini. Tentulah penuh tantangan. Di satu sisi kita ingin selalu melakukan kehendak Tuhan, bersukacita dan percaya kepadanya. Tetapi di sisi lain kita menghadapi kenyataan yang begitu sulit. Banyak tawaran, pilihan, dan tantangan perlu dihadapi. Terkadang kita merasa patah semangat dan putus asa. Dari nas yang kita baca hari ini, kita bisa melihat perjuangan Rasul Paulus yang tidak mementingkan dirinya sendiri. Walau telah mengalami berbagai penolakan, berbagai bahaya dan kecelakaan, Rasul Paulus terus melakukan pekabaran Injil. Mengapa seperti itu? Karena Rasul Paulus bersandar kepada Tuhan dan ia tahu pentingnya ketekunan. Ada 3 ketekunan yang dituntut kepada seorang beriman, yaitu bertekun dalam doa, bertekun dalam merenungkan firman Tuhan, dan bertekun dalam menjalani pencobaan. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Roma pasal 5 ayat 3-5. Rasul Paulus melihat bahwa orang yang senantiasa menaruh pengharapan kepada Kristus tidak akan dikecewakan, walaupun dia mengalami kesulitan, tantangan, maupun penderitaan. Maka dari hal tersebut, mari kita berefleksi tentang apa yang kita hadapi saat ini. Kesulitan ekonomi, sakit penyakit, penderitaan, apakah semua itu membuat kita mulai merasa patah semangat? Belajarlah untuk tetap bertekun dalam doa, firman Tuhan, dan dalam menghadapi pencobaan. Pandanglah selalu kepada Dia yang memberi kita kekuatan. Tetaplah semangat dan percayalah kepada anugerah Allah, karena Ia Allah Immanuel yang selalu beserta dengan umat-Nya. Tuhan Yesus memberkati.